Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Novaro Setirano dari kelas 10 IPA 2. Kita sebagai generasi penerus, generasi muda, haruslah tahu sejarah Indonesia. Seperti salah satunya pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, tidak luput dari teori tentunya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 teori. Contohnya Gujarat, Makkah, dan Persia. Kita mulai dari Gujarat dulu ya. Teori Gujarat. Abad 7 Hijriah atau 13 Masehi. Tokoh yang pertama mengemukakan ini adalah sarjana Belanda bernama J. Snevel. Dia mengatakan bahwa orang Arab telah bermukim, orang Arab yang bermazhab Syafi'i maksudnya, telah bermukim di Gujarat dan Malabar, 2 tempat di India. Dan salah satu dari 2 tempat ini menyebarkan Islam ke Indonesia, yaitu Gujarat. Lalu kita lanjut ke tokoh yang kedua, ada Snow Gurground J. Dia mengatakan bahwa anak-anak anak-anak benua di India itu Islam, dan itu pengikutnya Nabi Muhammad. Mereka biasa dipanggil Sayyid atau Syarif. Kita lanjut yang ketiga, ada tokohnya namanya Muketa Nisan. Dia berkaitan dengan Nisan. Dia menyelidiki Sultan Al-Malik Al-Saleh yang di Aceh dan Gresik. Dia menyelidiki nisan yang di Aceh dan Gresik ini ternyata sama dengan yang ada di Kambai di India. Jadi dia berkesimpulan bahwa ada perdagangan antara Indonesia dan India, dan mungkin orang Indonesia telah belajar dari India. Selanjutnya ada teori Makkah. Waktu abad 7 Masehi. Tokohnya ada Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Adalah seorang ulama besar sekaligus sastrawan Indonesia. Dia tidak setuju nih sama semua yang persepsi ini. Dia nggak setuju. Dia yakin bahwa Islam itu datangnya dari Arab langsung, bukan dari luar Arab kayak Gujarat, dari Persia. Dia tidak yakin. Nah, tujuan bangsa Arab ini bukan untuk ekonomi, bukan buat politik, tapi dia punya semangat bangsa Arab untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, sama dengan pendapat A.H. Jones. A.H. Jones bilang bangsa Arab itu sufi, musafir, pengembara. Jadi dalam menyebarkan agama dia berpindah, bukan hanya di satu tempat. Seperti misal bukan hanya di Aceh, dia ke Maluku, nah ke Jakarta. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia itu menyebar dengan luas. Dan selanjutnya tokoh yang ketiga ada Arnold. Dia setuju pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab itu telah menguasai Ceylon, Sri Lanka. Nah, di timurnya Sri Lanka ini adalah orang Arab ini menyebutnya pulau-pulau Cina, dan Indonesia pada kala itu disebut Nusantara adalah salah satu dari pulau-pulau Cina tersebut. Maka si orang Arab ini, bangsa Arab, punya sasarannya Nusantara, Indonesia kita ini. Nah, ada cerita yang menarik di teori ini ya. Seperti misalnya seperti yang kita pelajari di bab yang lalu tentang kerajaan. Salah satunya kita kaitkan dengan kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kalian tahu kan Ratu Sima itu memiliki kejujuran. Kejujurannya ini terdengar oleh bangsa Arab yang kala itu tahun 640-an, masa kekhalifahannya si Utsman bin Affan,
menyuruh utusannya si Umayyah bin Abu Sofyan untuk menyelidiki kerajaan Kalingga yang Jepara sekarang. Seperti contohnya, kejujurannya itu adalah si ratu ini menaruh koin di pasar dan tidak ada yang mengambilnya, dan ternyata yang menyentuh itu adalah anaknya sendiri walaupun tidak sengaja, dan tetap dijatuhkan hukuman. Sehingga si Utsman bin Affan ini atau utusannya Umayyah bin Abu Sofyan, Allahu a'lam, menyelidiki kan, dan terus bersahabatlah mereka, Ratu Sima dan orang Arab tersebut, dan dengan diakhirinya masuknya Ratu Sima ke Islam dan Jaisima anaknya masuk Islam. Oke, itu untuk teori Mekah. Kita lanjut ke teori Persia. Teori Persia tokohnya adalah Husain Jayaningrat. Dia bilang nih bahwa Indonesia dan Persia itu memiliki kesamaan dalam tradisi dan budaya. Seperti contohnya yang saya sudah buat, tradisi 10 Muharram di Indonesia itu seperti peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW di Iran sana sekarang. Nah, dan ada tabut ini artinya keranda di Sumatera. Tabut juga diambil dari kata Persia. Nah, nisannya sebenarnya dia Husain Jayaningrat yang berasal dari Banten ini, dia setuju nih sama teori Gujarat, sama yang mau kita bilang nisan si Aceh dan Gresik sama dengan India. Dia setuju. Ejaan di Al-Quran itu berasal dari bahasa Persia, sama dengan bahasa Persia. Ajaran mistik ada Siti Jedar itu di Jawa Tengah, sama dengan Sufi Al-Hajj di Persia. Nah, ajaran ini sama-sama menyesatkan, menjauhkan dari agama Islam, tauhid Islam. Oke, itu saja dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu selanjutnya untuk bicara topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.